Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Timur 8 ingin mempresentasikan tentang bab 3 harmoni dalam keberagaman. Sebelumnya perkenalkan, kami Kakek Ali. Saya Kartika, Yang satunya lagi biasa Maulana Abdullah. sedang sakit. Kita lagi di rumah. Terus pasang. A. Konsep harmoni dalam keberagaman. Konsep keharmonisan dalam keberagaman merujuk pada upaya untuk menciptakan keselarasan dan keseimbangan di antara individu atau kelompok yang memiliki perbedaan, baik dalam hal budaya, agama, etnis maupun pandangan hidup. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai konsep ini. Arti penting dan manfaat harmoni dalam keberagaman. Arti keharmonisan dalam keberagaman merujuk pada kondisi di mana individu merujuk pada atau kelompok yang memiliki perbedaan baik dalam hal budaya, agama, etnis maupun pandangan hidup dapat hidup berdampingan dengan saling menghormati dan menghargai. 1. Meningkatkan solidaritas sosial. Harmonisan menciptakan rasa persatuan dan solidaritas di antara anggota masyarakat. Yang penting menjaga stabilitas sosial. 2. Mendorong inovasi dan kreativitas. Berbagai perspektif dan ide yang muncul dari keberagaman dapat mendorong inovasi dan kreativitas, baik dalam bidang seni, teknologi maupun bisnis. 3. Menciptakan lingkungan yang aman dan damai. Keharmonisan mengurangi potensi konflik dan kekerasan, menciptakan lingkungan. Pentingnya menghargai keberagaman. Menghargai keberagaman adalah aspek fundamental dalam membangun masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Berikut adalah beberapa alasan mengapa menghargai keberagaman itu penting. 1. Membangun toleransi dan pengertian. Menghargai keberagaman membantu individu untuk memahami dan menerima perbedaan, baik dalam budaya, agama maupun pandangan hidup. Ini menciptakan sikap toleransi yang penting untuk mengurangi konflik dan ketegangan sosial. 2. Memperkuat persatuan. Dalam masyarakat yang beragam, menghargai perbedaan dapat memperkuat rasa persatuan dan solidaritas. Ketika orang merasa dihargai, mereka lebih cenderung untuk berkontribusi pada kesejahteraan bersama. 3. Mendorong inovasi dan kreativitas. Keberagaman membawa berbagai perspektif dan ide yang berbeda. Dengan menghargai keberagaman, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendorong inovasi dan kreativitas, baik dalam bidang. 4. Membangun resiliensi sosial. Masyarakat yang menghargai keberagaman lebih mampu menghadapi tantangan dan krisis. Hubungan sosial yang kuat di antara anggota masyarakat yang beragam dapat membantu mengatasi masalah yang muncul. 5. Pendidikan dan kesadaran multikultural. Menghargai keberagaman mendorong pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai multikultural. Ini penting untuk membentuk generasi yang lebih terbuka dan menghargai perbedaan. 6. Menciptakan lingkungan yang aman dan damai. Ketika keberagaman dihargai, potensi konflik dapat minimalkan. Masyarakat yang saling menghormati cenderung lebih aman dan damai. 7. Pengembangan identitas bersama. Menghargai keberagaman memungkinkan terbentuknya identitas bersama yang dapat memperkuat rasa memiliki. Faktor pendorong dan penghambat terwujudnya harmoni. Pendorong. 1. Nilai toleransi. Sikap saling menghormati dan menerima perbedaan. 2. Komunikasi efektif. Dialog terbuka untuk mengurangi kesalahpahaman. 3. Keadilan sosial. Perlakuan adil bagi semua kelompok. 4. Pendidikan multikultural. Mengajarkan pentingnya menghargai keberagaman. 5. Kepemimpinan inspiratif. Pemimpin yang inklusif sebagai teladan. 6. Partisipasi masyarakat. Keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial. 7.
pengembangan ekonomi merata, kesempatan ekonomi yang adil. Penghambat. 1. Etnoterisme, menganggap kelompok sendiri lebih superior. 2. Diskriminasi dan stereotipis, persangka negatif terhadap kelompok lain. 3. Karangnya pendidikan, minimnya pemahaman tentang keberagaman. 4. Ketidakadilan sosial, ketimpangan dalam perilaku dan kesempatan. 5. Konflik sejarah, warisan, konflik yang mempengaruhi hubungan antar kelompok. Identik potensi konflik dalam masyarakat, latar belakang berdasarkan UU nomor 12 tahun 2012. Konflik didefinisikan sebagai perseteruan atau benturan fisik antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang dapat mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan dalam masyarakat yang beragam. Potensi konflik dapat muncul dari perbedaan budaya, ekonomi, dan politik. Pentingnya identifikasi konflik. 1. Pencegahan konflik, memetakan potensi konflik untuk menyusun langkah-langkah pencegahan sesuai nilai-nilai Pancasila. 2. Perencanaan hubungan, meningkatkan komunikasi dan toleransi antar kelompok yang berbeda. 3. Mitigasi konflik, mengembangkan strategi untuk mengurangi dampak konflik yang mungkin terjadi. 4. Persiapan berinteraksi, mempersiapkan individu untuk beradaptasi dalam masyarakat yang beragam. Prinsip gotong royong dalam kehidupan sehari-hari, menjaga hubungan baik dan saling mendukung dapat mengurangi ketegangan. Gotong royong mencerminkan prinsip persatuan dan kesatuan yang penting untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Strategi mengatasi konflik dalam masyarakat beragam. Prinsip-prinsip dalam mengatasi konflik. 1. Keadilan, perlakuan adil bagi semua pihak yang terlibat. 2. Transparansi, proses yang jelas dan terbuka untuk semua pihak. Partisipasi, melibatkan semua pihak dalam menyelesaikan komunikasi efektif. Dialog terbuka untuk mengurangi kesalahpahaman. 4. Memahami resiko dan 6. Fasilitas terbuka terhadap perasaan pihak lain, berbagi solusi. 7. Pendekatan berbasis solusi, fokus pada solusi konstruktif. 8. Pencegahan, mengidentifikasikan potensi konflik lebih awal. 9. Konsensus, mencari kesempatan yang dapat diterima semua pihak. 10. Membangun hubungan baik untuk mencegah konflik di masa depan. Metode-metode yang efektif dalam menyelesaikan konflik. 1. Mediasi, pihak ketiga netral membantu mencapai kesepakatan. 2. Egoisasi, pihak-pihak berkomunikasi langsung untuk mencapai kesepakatan. 3. Arbitrasi, pihak ketiga membuat keputusan yang mengikat. 4. Dialog terbuka, pertemuan untuk berbicara secara terbuka tentang masalah. 5. Menyelesaikan masalah kolaboratif, pekerjaan sama untuk mencari solusi. Konsensus, mencari kesepakatan yang diterima semua pihak. 7. Pendidikan dan pelatihan, meningkatkan keterampilan komunikasi dan resolusi konflik. Pembangunan hubungan, membangun kepercayaan untuk mencegah konflik. 9. Forum diskusi kelompok untuk mendengarkan berbagai pandangan. 10. Interkomunitas, melibatkan komunitas dalam menyelesaikan konflik. Peran serta warga negara dan kolaborasi solutif dalam menyelesaikan konflik. 1. Mediator, membantu meredakan ketegangan antara pihak yang tersebut. 2. Fasilitator, dialog, menggelar pertemuan dialog terbuka. 3. Persiapan audit terlebih dalam proses penyelesaian konflik. 4. Pendidikan dan kesadaran, meningkatkan toleransi dan pengertian antar budaya. 5. Mengurus hak-hak kelompok terpilihkan. 6. Membangun jaring sosial, membangun solidaritas antar warga. 7. Penyebab informasi, menyebarkan informasi akurat untuk mengurangi misinformasi. Keterlambatan dalam organisasi komunikasi, bergabung dengan organisasi lokal untuk menggunakan
konflik. Gagasan solutif dalam penyelesaian konflik. 1. Dialog terbuka, pertemuan untuk mendengarkan semua pihak. 2. Mediasi menggunakan mediator terlihat. 3. Pendidikan toleransi, program untuk mengajarkan nilai-nilai toleransi. 4. Menyelesaikan kolaboratif, kerjasama dalam mencari solusi. 5. Kampanye kesadaran, meningkatkan kesadaran hidup damai. 6. Membangun komunitas kegiatan sosial untuk membuat hubungan. Komisaris implemen kebijakan yang mempertimbangkan semua kelompok. 8. Forum diskusi, rutin diskusi berkala tentang isu-isu konflik. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.